Nah, teman-teman, tema kali ini adalah dua hal yang paling cepat ya untuk merusak murai batu. Jadi hati-hati ya. Ini seperti mesin penghancur. Nah, jadi harus hati-hati benar-benar murai batu teman-teman ya. Karena murai batu yang sudah rusak itu untuk kembali ke titik default awal lagi itu susah, bahkan cenderung tidak bisa untuk kembali 100%. Seandainya bisa kembali itu paling hanya 70% saja, teman-teman. Itu pun sudah faktor keberuntungannya itu sudah besar sekali untuk murai batu yang sudah rusak tadi. Rusak itu juga bervariatif, ada rusak ringan, sedang, berat, dan ada yang rusak fatal juga. Nah, itu tergantung dari titik mana untuk murai batu teman-teman itu di kerusakannya. Jadi untuk murai batu sebaiknya juga harus dirawat dengan betul. Yang paling dominan merusak murai batu itu sebenarnya bukan dari faktor eksternal, tapi dari internal diri kita sebagai perawat itu yang kurang mengenal karakter. Kalau tidak, kita yang terlalu ambisi dalam burung murai batu. Ya, ini ada dua hal itu. Yang pertama dipancing-pancing, dan yang kedua adalah melombakan ya, terlalu ambisi, yakni burung kondisi tapi kita sudah paksa lomba. Nah, itu dua hal yang harus dicatat. Nah, untuk detailnya, satu, dipancing-pancing. Nah, ini dipancing-pancingnya itu seperti apa ya? Apakah seperti mancing ikan gitu atau gimana? Ya, tentu tidak. Murai batu dipancing-pancing saat di rumah, yakni didengarkan suara MP3 dengan suara burung murai batu lain yang tarung. Jadi murai batu kita di rumah, jadi dia akan ikut-ikutan mengeluarkan materi, neken dengan emosi ya. Bunyinya bunyi neken dan emosi. Ini sangat berbahaya sekali untuk murai batu kita. Jadi perlu dicatat ya. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang baru memulai untuk melihara murai batu, dan biasanya juga mengindahkan. Ah, apaan ah, masa murai batu bunyi nggak boleh, bukannya bunyi semakin bagus. Itu kata hati mereka ya kalau mendengar konten-konten tentang edukasi sharing seperti ini. Karena konsep saya seperti ini, teman-teman. Lebih baik murai batu teman-teman dijaga baik-baik, jangan sampai menyesal, intinya itu ya. Tentu para senior yang mau sharing seperti ini, dia pernah berpengalaman yang kurang baik, mungkin karena satu, penasaran apakah benar untuk pancing-pancingan itu merusak murai batu, lantas mencobanya. Itu satu. Yang kedua, karena memang tidak tahu sebelumnya, karena kurangnya edukasi, kurangnya sharing ya dari teman-teman, dia terlalu sedikit dalam menerima informasi, itu juga bisa jadi salah satu sebab. Terkadang ada yang mengindahkan, sudah kita kasih tahu seperti ini tapi dia ngeyel karena dia seneng kalau burungnya itu bunyinya di rumah itu sering gacor bunyi. Kalau murai batu untuk rumahan hanya dinikmati suaranya sambil ngopi, itu bagus, nggak masalah. Yang jadi masalah ini adalah murai batu kita kalau kita lombakan ya. Kalau kita lombakan itu sangat-sangat bermasalah sekali. Bahkan kebanyakan bos-bos besar ya, senior-senior, kalau untuk murai batu itu satu rumah satu burung itu kinerjanya akan jauh lebih bagus daripada satu rumah banyak burung murai batu. Nah, ini perlu dicatat juga, apalagi dipancing-pancing. Wah, sangat merugikan sekali, dampaknya sangat signifikan, mulai dari nanti kok murai batunya tidak kerja maksimal ya. Murai batunya kok kerjanya tidak dari awal tidak tuntas sampai akhir, kok kerjanya putus-putus ya. Ini terkadang ya teman-teman, tidak hanya di soal settingannya nggak ketemu nih, murai batu saya dari awal sampai akhir kok nggak tuntas ya, kok banyak jeda ya, tapi kita lupa di rumah kita pancing-pancing murai batunya, ini kan bisa berdampak kurang bagus untuk burung murai batu kita. Itu tentang pancing-pancing. Nanti apa dampak negatifnya? Burungnya ngetem ya kan, burungnya plonga-plongo ya kan, tinggal pasang badan saja, ngadep kanan ngadep kiri ya. Ini kan termasuk kerugian ya. Kita sudah meluangkan waktu untuk rawatan harian, belum biayanya, belum extra foodingnya, tenaga ya, pikiran. Wah, itu apalagi waktu yang tidak akan pernah kembali ya. Terkadang kita malah mementingkan burung daripada anak. Nah, itu yang salah kaprah. Itu yang pertama. Yang kedua, melombakan burung yang kondisi. Jadi burung ini belum 100% kondisi sudah kita paksa lomba. Nah, ini bisa berdampak
domino ya, sangat signifikan sekali merembet kemana-mana. Jadi untuk teman-teman perlu dipahami, pastikan burungnya dalam keadaan on fire. Pastikan burung murai batunya dalam keadaan top perform ya. Salah satu ciri untuk kita menandakan bahwa burung murai batu kita belum siap untuk dilombakan, belum siap dikonteskan, kotorannya itu bau menyengat. Nah, kotorannya sudah encer, berkapur, dan bau menyengat. Nah, ini jangan dilombakan terlebih dahulu, atau nanti akan berdampak buruk pada hal-hal lainnya. Nah, ini perlu dicatat dan dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa murai batu yang belum siap, ya jangan terlalu ambisi lah kita untuk melombakannya, ya kan? Apalagi itu burung bagus dan burung satu-satunya. Saya sering bilang kenapa burung murai batu yang bagus malah cepat rusak, ya salah satunya karena kita tidak bisa menjaga ego dan ambisi kita. Kita selalu berpikiran bahwa mumpung burungnya bagus kita lombakan terus-terus. Wah, ini akan merusak murai batu kita ya ke depannya. Jadi murai batu kita malah yang tadinya untuk jangka panjang ya, karena kita terlalu ego dan ambisi dalam melombakan burung murai batu, pengennya menang terus ya, dan kebetulan kemarin-kemarin juga memang menang terus. Cuma belum tahu hari apesnya kita ya, kadang kita apes, ternyata waktu kita lombakan burungnya jatuh bulu karena terlalu sering digeber untuk lombanya, tidak tahu aturan dan waktu, akhirnya burungnya drop, mentalnya kena. Wah, ini untuk mengkondisikan burung yang memang seperti ini itu sangat sulit sekali ya. Sangat-sangat sulit sekali untuk mengkondisikan burung yang tadi yang sudah terkena mental. Bahkan cenderung burung yang sudah terkena seperti itu malah tidak dilombakan lagi, dan itu tandanya adalah berhenti dan tamat ya. Sangat-sangat disayangkan sekali. Itu hanya gara-gara kadang kita penasaran, kadang kurangnya edukasi ya, kadang kita tidak percaya dengan sharingan atau pengalaman teman-teman ya. Itu yang karena ego dan ambisi tadi. Kalau ego kita kuat ya kita akan menentang kebaikan yang menurut kita benar-benar ya, meskipun itu salah ya, kalau menurut kita benar-benar. Nah, itu biasanya orang yang egonya tinggi, tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Padahal masukan dari orang lain itu bagus dan membangun. Contohnya, kamu jangan dilombakan terus-menerus, muraimu jangan dilombakan setiap minggu. Hari ini kamu juara, sekarang juara, tapi tidak tahu ke depan saat sudah ganti bulu. Nah, ini sangat-sangat sekali berisiko ya. Kalau saya sharing seperti ini karena saya tahu harga murai batu yang bagus itu tidaklah murah. Seandainya mau mencetak sendiri dari loloh itu pun butuh proses paling enggak 1 tahun untuk memperoleh burung juara prestasi di latpres atau latberan di pinggiran. Jadi kalau prosesnya saja membutuhkan waktu lama, biaya, tenaga, pikiran, masa iya teman-teman cuma gara-gara penasaran dan tidak mendengarkan saran orang lain yang membangun, murai teman-teman jadi hancur. Itulah penghancur burung murai batu yang paling dominan ya. Ada 2 perlu dicatat. Sampai di sini dulu, kita masuk ke